2, minyak dengan viskositas new 0,3 Newton sekon per meter kuadrat dan kerapatan rho sama dengan 800 kg per meter pangkat 3. Mengalir dalam sebuah pipa berdiameter D sama dengan 0,03 meter. A. Dengan penurunan tekanan P1 kurang P2 sebesar 30 kPa, berapakah luas laju aliran yang dihasilkan dengan pipa horizontal dengan X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 15 meter dan aliran yang terjadi adalah laminar. B. Berapa sudut kecuraman bukit θ dari minyak akan mengalir melalui pipa dengan laju aliran sama dengan A tetapi dengan P1 sama dengan P2. C. Untuk kondisi pada soal A, B, jika P1 sama dengan 200 kPa, berapakah tekanan pada bagian X3 sama dengan 5 meter dan di mana X diukur sepanjang pipa. Baiklah, untuk menyelesaikan soal ini maka teori ataupun penyelesaian yang kita gunakan adalah tentang viskositas dalam aliran pipa. Jadi viskositas dalam aliran pipa ini ada 3. Yang pertama itu aliran laminar, yang kedua ada aliran turbulens, dan yang ketiga itu campuran dari aliran laminar dan turbulens. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam penyelesaiannya. Jadi untuk menyelesaikan soal-soal ini ada beberapa rumus yang harus kita ingat. Nah, yang akan saya jelaskan sekalian dalam penjelasannya. Oke, yang untuk A itu diketahui new sama dengan 0,3 Newton sekon per meter kuadrat, rho sama dengan 800 kg per meter pangkat 3, diameter 0,03. Nah, untuk bagian A, P1 kurang P2 sama dengan 30 kilopascal. Ini sama saja dengan delta P. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 15, maka L sama dengan 15 meter. Ditanya itu P. Tanya P. Oke. Maka rumus yang kita gunakan yaitu Q sama dengan Pi kali D pangkat 4 kali delta P per 128 kali nu dikali L. Oke, Q sama dengan P nya tetap D pangkat 4 0,03 pangkat 4 kali delta P itu 30 per 128 kali nu itu 0,3 kali L 15. Pi kali 0,003 pangkat 4 itu hasilnya kali 30 hasilnya menjadi 0,000243 pi. Sedangkan 128 kali 0,3 kali 15 hasilnya itu 5,76. 0,000243 pi bagi 5,76 itu 0,42 kali 10 pangkat minus 5 pi. Selanjutnya itu kita mencari P. Seperti kita ketahui Q itu sama dengan V kali A. Maka P sama dengan Q per A. Q kita ketahui 0,42 kali 10 pangkat minus 5 pi per A itu luas, maka pi kali D kuadrat per 4. Pi nya bisa kita coret. Jadi 0,42 kali 10 pangkat minus 5 per D kuadrat 0,03 kuadrat per 4 sama dengan
0,42 kali 10 pangkat minus 5 per 0,03 kuadrat bagi 4 itu hasilnya 0,000225. Jadi kalau 0,042 kali 10 pangkat minus 5 per 0,000225 hasilnya itu sama dengan 0,0186 meter per sekon. Jadi kecepatan aliran fluida itu 0,0186 meter per sekon. Untuk bagian B yang ditanya itu adalah sudut kecuraman bukit atau theta. Nah, rumus yang kita gunakan untuk mencari sudut kecuraman bukit yaitu sudut kecuraman pipa itu sin theta sama dengan 128 nu kali Q per pi rho kali G kali D pangkat 4 sama dengan 128 kali nu itu 0,3 kali Q 0,42 kali 10 pangkat minus 5 per pi 3,14 kali rho itu 800 kali gravitasi 9,8 kali 0,03 pangkat 4 128 kali 0,3 kali 0,42 kali 10 pangkat minus 5 itu hasilnya 0,0016128 per 31,4 kali 800 kali 9,8 kali 0,03 dipangkatkan 4 itu hasilnya 0,6660 sama dengan 0,0016128 dibagi 0,660 itu hasilnya 2,44 kali 10 pangkat minus 4 atau 0,00244. Ini sin theta, maka theta sama dengan 0,0139 derajat. Untuk bagian C itu yang ditanya, jika P1 sama dengan 200 kPa, berapakah tekanan pada X sama dengan 5? Maka rumus yang kita gunakan yaitu delta P sama dengan 128 kali nu kali L kali Q per pi kali D pangkat 4 dengan 128 kali nu kali L kali Q per pi D pangkat 4 sama dengan 128 kali nu 0,3 kali L itu 5 meter X3 Q itu 0,42 kali 10 pangkat minus 5 ke pi per pi kali D pangkat 4. Pi nya bisa kita coret sama dengan 128 kali 0,3 kali 5 kali 0,42 kali 10 pangkat minus 5 itu hasilnya 0,065028096 per D pangkat 4 0,03 pangkat 4 itu 0,00000081 0,0650280096 per 0,00000081 itu hasilnya 80.281 ini Pascal, maka 80,281 kPa. Ini kan delta P. Delta P itu hasilnya P1 kurang P2 sama dengan 80,281. Maka P1 tadi hasilnya 200 kurang P2 sama dengan 80,281. P2 nya pindah, 200 kurang 80,281 sama dengan P2. Maka P2 sama dengan 119,719 kPa. Maka di titik X3 sama dengan 5 meter, maka tekanannya itu 119,719 kPa.